Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita masih dikasih umur, masih diberi jatah umur ya, untuk bisa meneruskan kehidupan kita dengan baik. Mmm, dan kayaknya apakah sudah cukup istirahatnya untuk istirahat selama apa ya, untuk semester 1 ini? Cukuplah ya, apalagi juga kita belajarnya kan di rumah ya. Ya, oke. Jadi Ibu harap kalian masih semangat dan masih sabar untuk terus belajar khususnya matematika wajib, di semester 2 ini bersama Ibu, oke? Oke, ya mungkin Ibu ada sedikit mau info atau ya mau memberikan semangat juga kepada kalian-kalian yang masih Ibu, berikan nilai, di bawah KKM ya, yang kita tahu bahwa KKM kita adalah 70, mmm, ya semoga, ya nilai-nilai yang lain juga, semoga, Ibu memang memberinya dengan baik, dengan adil, dengan ya walaupun memang mungkin namanya juga manusia ya, mungkin tidak 100% sempurna, tapi, insyaallah sebenarnya menurut Ibu memang sudah sesuai dengan, kemampuan kalian dalam menguasai, pelajaran matematika wajib di semester 1 kemarin, untuk, 4 bab ya yang sudah kita pelajari. Jikalau masih ada yang merasa, "Kok bisa sih nilai aku segini?" Padahal, mungkin itu ya Ibu, ya mohon maaf sekali, mungkin kurang memuaskan ya nilainya tuh gimana, eee, tapi insyaallah Ibu sudah merasa bahwa Ibu sudah, benar-benar melihat dari ya tanggung jawab kalian dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan, eee, kemudian, apa ya, ya untuk yang plus-plusnya mungkin sikap kalian dalam, eee, berkomunikasi dengan guru gitu ya, terlebih untuk kita berkomunikasinya kan mungkin, eee, apa, melewati ya chat ya, jadi kata-katanya di situ, itu tuh sebenarnya Ibu juga nilai sih. Iya, eee, terus juga ya walaupun memang penilaian untuk saat ini tidak setransparan, jika kita belajar langsung atau bertemu tatap muka langsung ya, tapi ya sudahlah kita nikmati saja, oke? Dan Ibu harap kita juga masih terus diberikan kesehatan dan juga rasa semangat untuk belajar. Karena walaupun kamu mungkin ada rasa-rasa, "Saya tidak mampu menguasai satu pelajaran ini," atau tidak ya tidak bisa lah ya gitu ya, rasanya udah hopeless atau gimana, tapi jika kamu, masih punya daya juang, masih punya semangat, insyaallah kebaikan itu tidak sia-sia sih ya, jadi mungkin sikap-sikap kamu yang disiplin, yang bertanggung jawab walaupun kamu tidak benar-benar menguasai pelajaran tersebut, nah itu nanti yang akan terus kamu bawa sampai kamu, lebih dewasa dari sekarang. Sekarang kan ya masa remaja lah ya, nanti ketika kalian terjun langsung, bersosialisasi dengan orang-orang, banyak gitu ya, lebih banyak dari sekarang ya, kamu sudah membawa karakter atau sifat-sifat baik tersebut dari ketika kamu sekolah gitu ya. Jadi nggak ada ruginya sih berbuat baik intinya gitu ya. Dan yang kalau masih belum juga masih merasa, apa ya, kalau Ibu katakan bisa menyepelekan atau bagaimanalah mungkin ya, ya Ibu harap, ada perubahan,
entah itu kapan ya, ibu harap ada perubahan lah ya, ada perubahan sebelum kamu menyesal. Ya, ngerti ya? Oke, aduh, banyak banget nih mukadimahnya ya. Ibu rasa kalian pasti udah apa namanya, pengen banget untuk segera memulai pembelajaran kita hari ini. Ibu anggap seperti itu. Oke, kita masuk di bab 4 kali ini. Atau bab pertama untuk semester 2, mengenai bab fungsi. Oke. Mungkin kalian belum punya atau masih ada yang belum punya sumber referensi, tapi maksudnya secara hard ya, tapi kalau misalnya secara, soft mungkin kamu bisa cari-cari sebelum belajar ini mungkin ya, mungkin ada yang, apa ya, iseng-iseng ketika, apa ya, masih istirahat, masih liburan, masih holiday kemarin itu masih iseng-iseng, "Aku mau cari lah bab ini kayak mana sih tentang fungsi." Ya silahkan gitu ya, mungkin ada yang udah tahu gitu. Tapi kalau ada yang belum dan, pokoknya, ibu nggak mau menerima alasan yang nggak ada buku lah, nggak ada apa, itu kamu tuh anak sekolah gitu ya. Jadi, adalah bukunya ya, kalaupun nggak ada juga kamu punya usaha dong ya, silakan, kamu kan udah besar. Kalau nggak ada, apa, maksudnya kamu punya problem satu, kamu harus punya solve-nya ya, kamu harus punya solusinya, oke? Solusi A, terus kalau misalnya nggak punya lagi kamu, nggak dapat lagi, kamu harus ke solusi B dan seterusnya, gitu. Itu berarti kamu telah menggunakan otak kamu dengan baik untuk berpikir, dipakai gitu ya. Oke, ya seperti Ibu bilang kalau misalnya nggak dipakai ya, barang aja yang nggak dipakai aja rusak ya. Nah gitu, apalagi ini kita, diri kita, oke? Baik, sebelumnya Ibu mau, eee, apa namanya ini, me menunjukkan sama kalian, kompetensi dasar ya untuk bab 4. Artinya capaian kira-kira tuh tujuan kamu tuh nanti itu kemana gitu. Nah, Ibu mau ngajak kamu untuk tahu dulu itu, jangan kalian ngikut-ngikut aja ya, diajak orang asing ikut-ikut aja nggak tahu mau kemana gitu ya. Harus tahu dulu tujuannya kemana kan gitu. Ya jadi yang, eee di sini ada KD pengetahuan dan KD keterampilan. Pengetahuan itu Ibu udah jelasin juga ya, apa bedanya ya pengetahuan sama keterampilan ya. Nah, kalau di keterampilan mungkin di bab ini, apa ya, kamu bisa menyelesaikan, kamu bisa apa namanya, kamu bisa menulis lah mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Itu tuh jawaban itu tuh dari mana. Nah, itu tuh sebenarnya keterampilan gitu ya. Atau mungkin dia punya cara lain. Itu bisa tuh. Aku juga, kadang belajar tuh dari, "Oh, anak ini bisa menemukan cara lain ya," gitu. Kita sama-sama belajar ya. Nah, yang ini yang untuk 3.5 ini lanjutan dari yang, KD sebelumnya ya. Oke. Menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Oke, paham lah ya. Kita kan juga udah belajar tuh, yang bab kedua ya. Itu ada rasional, ada irasional, ibu harap kalian masih ingat. Nah, itu kan masih pertidaksamaan. Nah, ini berubah jadi fungsi. Nah, apa sih bedanya fungsi sama pertidaksamaan? Nanti ibu ya sebenarnya harusnya udah tahu sih, tapi nanti ibu ingatkan lagi. Terus ada keterampilannya di menganalisa karakteristik masing-masing grafik, tipot dengan sumbu puncak asimtot dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi f kuadrat x atau per fx, fx mutlak dan sebagainya. Oke, jangan pusing dulu ya ngelihat KD-nya. Ini indikatornya. Terus ada ya biasanya satu
bab ini cuman 1 KD dan 1 KD keterampilan dan KD pengetahuan, tapi ini ada 2 di sini ya. Jadi bab bab kedua alias bab ke 6 itu lebih banyak lagi. Nah, di sini ada yang 3.6 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Wah, ternyata mereka eksis juga ya? Iya dong, bukan kita aja yang bisa eksis ya, di mana? Di IG, di TikTok gitu ya. Kemudian 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Apa sih ini maksudnya apa sih, Bu? Oke deh. Pelan-pelan ya. Insyaallah semoga di semester 2 ini kita selesainya nggak maksa ya. Maaf ya kalau yang sebelumnya emang agak maksa kan. Tapi alhamdulillah selesai gitu ya. Karena nanti kan di sini juga semester 2 tuh walaupun kalau dalam waktu lebih panjang daripada di semester 1, tapi banyak juga istirahatnya ya. Paham ya? Oke, tapi nggak apa-apa, insyaallah kita bisa menyelesaikan 2 bab ini. Dan Ibu juga oh ya sebelumnya juga mohon maaf juga, mungkin untuk awal-awal ini Ibu agak ya mungkin sama lah kayak sebelumnya juga ya, agak kurang dalam meeting langsung alias ketemu maksudnya ketemu online gitu ya, Zoom ataupun Google Meeting. Dan ada beberapa hal ya, apa ya, ya sebenarnya ada yang ngejaga anak Ibu, tapi sekarang lagi ini belum bisa menjaga. Jadi ya karena Aimun sudah besar ya agak susah kalau misalnya masih bayi atau apa mungkin ini ya. Kalau yang ini emang harus beda lah ya kalau yang sudah besar untuk dijaga sama orang asing gitu ya. Nah, jadi apa namanya, mungkin ya Ibu agak muter otak dulu gimana caranya ya gitu ya. Tapi insyaallah untuk materi Ibu rasa itu merupakan kewajiban dan harus Ibu berikan walaupun memang Ibu mungkin tidak bisa membuat langsung seperti ini ataupun nanti Ibu kasih dari sumber lain seperti itu. Intinya pembelajaran tetap dilakukan ya. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi sebenarnya udah kamu dapatkan ketika di SMP. Ibu harap masih ada lah beberapa anak yang flashback lagi ya, otaknya flashback lagi ketika di SMP kelas, kalau Ibu nggak salah kelas 2 ya materinya, bagaimana materi fungsi yang sudah diajarkan oleh guru matematika kalian waktu SMP. Nah, fungsi di sini maksudnya kata-katanya beda ya dengan fungsi secara bahasa, misalnya kalau bahasa Indonesia tuh mungkin apa sih fungsi dari bola misalnya gitu, itu kan beda tuh. Nah, kalau di fungsi dalam matematika tidak seperti itu, oke. Mungkin Ibu bisa sedikit ngejelasin ya, apa namanya, review lah sedikitnya, tentang fungsi. Nah, fungsi waktu itu di SMP ditemenin sama relasi ya nggak? Fungsi, relasi, sebenarnya apa sih bedanya ya? Kalau kalau kalian masih ingat, kalau relasi itu dia di daerah, masih ingat domainnya? Domain, codomain range? Iya. Nah, di sini Ibu tampilkan ada diagram panah ya. Nah, yang domain itu bagian yang sebelah kiri yang A, codomain itu yang di B ya. Nah, ini ada dari A ke B ini ada panah ini. Ini artinya dia dari A ke B. Tapi kalau misalnya dia nulisnya kayak gini tetap A sama B, cuman panahnya kebalik ya berarti dari B ke A gitu ya. Jadi di sini kalau panahnya kebalik dari kanan ke kiri berarti yang jadi domainnya adalah yang B.
yang kodomainnya adalah A. Jadi kita lihat lagi arah dari panahnya ini ya, panah utamanya ini ya. Oke. Nah, eh jadi kalau relasi itu dia di domainnya ya atau daerah asal, oke, itu bisa bercabang, ya enggak? Nah, seperti di sini yang kamu bisa perhatikan ada Budi dia menuju sepak bola dan catur ya, ada dua dia mengarahnya. Nah, Ayu juga gitu. Jadi dia boleh selingkuh kita bisa bilang seperti itu ya. Nah, kalau untuk fungsi ya di domainnya atau daerah asal itu hanya boleh satu ya, hanya boleh satu aja, pokoknya satu aja. Nah, tapi kalau di kodomainnya boleh dia lebih dari satu gitu mengarahnya. Misalnya si Eka di voli ini Budi ini hanya satu aja, pokoknya harus ke catur aja gitu ya. Terus kalau misalnya catur ini juga disukai Ayu nggak apa-apa gitu. Ya seperti ini ada dua bulu tangkis seperti ini kan, ada dua Satriani sama Ayu, nggak apa-apa, cuman harus satu di domainnya. Nah, itu adalah fungsi ya. Jadi masih ingat lagi ya gitu. Nah, cara penyajian, nah kalau kamu misalnya kamu lomba masak nasi goreng, semua sama menunya nasi goreng, tapi kan dalam penyajiannya, artinya dalam menghias nasi goreng itu pasti beda-beda. Ada yang mungkin dikasih timun, ada yang kasih tomat, ada yang nggak dikasih gitu ya, dikasih kerupuk dan sebagainya. Nah, cara penyajian dari apa namanya, fungsi relasi ini, itu ada 3 macam. Yang pertama, diagram panah yang seperti ini. Nah, ini adalah relasi ya. Kenapa? Karena di domainnya ada yang lebih dari satu. Relasinya apa? Adalah suka olahraga. Artinya Eka ini menyukai olahraga voli gitu ya. Hubungannya tuh apa? Relasi tuh bisa dibilang kayak hubungan kan kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Terus yang berikutnya eh bentar. Nah, nah kalau ini dia juga diagram panah tapi domainnya hanya satu, berarti ini fungsi ya. Nah, kodomainnya nggak apa-apa ada yang lebih dari satu, tapi ini satu semua yang di domain panahnya. Nah, jadi panahnya itu kamu bisa buat sorry, panahnya hanya satu, yang di ini ada tanda panah dari kiri ke kanan. Nah, yang pas ininya nggak apa-apa, nggak ada panah. Yang dari Eka ke voli ini kan nggak ada panah nih. Atau pilihan kedua, masing-masing ada panah. Nah, masing-masing ada panah. Jadi kamu bisa pilih panahnya hanya satu atau panahnya di masing-masing gitu. Paham ya? Artinya kita tahu bahwa ini yang jadi domain itu adalah yang bagian ini Eko, Rina, Tono, Dika. Kalau yang kodomainnya merah, hitam, biru. Oke. Nah, ada satu lagi range. Range itu berarti hasil dari yang di kodomain, hasilnya itu artinya yang kena sama panahnya. Mungkin di sini bisa Ibu tambah apa ya, misalnya tenis. Ya ini kalau tenis meja kan pingpong, nah ini tenis doang gitu. Nah, dia nggak ada yang suka. Nah, tapi dia termasuk di kodomain. Nah, tapi range-nya hanya dari voli sampai renang, yang si tenisnya tuh nggak ikut gitu ya. Jadi yang kena aja, itulah range-nya. Paham ya? Nah, terus penyajian yang kedua adalah berupa grafik. Jadi kalau di bagian sumbu X ya, yang bawah ini sumbu X ini adalah yang domain. Nah, kalau yang sumbu Y-nya itu yang bagian kodomain gitu ya. Jadi dipasangin sesuai dengan tadi, misalnya siapa, Tono suka apa kayak gitu ya. Terus bagian ketiga ada HPB. HPB ini artinya himpunan pasangan berurutan. Nah, namanya himpunan berarti penulisannya menggunakan kurung kurawal, ya enggak? Masih bisa ya? Ada kurung kurawal lagi nih. Siapa nih yang masih belum bisa nulis kurung kurawal ya dengan baik?
Ya, jadi, nanti di dalamnya itu habis kurung kurawal ada kurung biasa lagi yang menandakan bahwa dia dari domain ke kodomainnya. Misalnya tadi kan ada, apa namanya, si siapa nih namanya, Eka ya, Eka Scaffold, berarti nanti tulisannya, HPB-nya itu kurung kurawal, kurung biasa, Eka, koma, volley. Jangan sampai terbalik, volley dulu baru Eka, bukan. Kenapa? Karena yang jadi domain di sini adalah Eka, jadi yang harus ditulis adalah Eka dulu, baru yang berikutnya volley, yang di kodomainnya atau range-nya. Oke? Nah, baru tutup kurung, koma. Jadi karena kenapa? Karena lebih dari satu kan. Nah, jadi harus ada koma lagi. Ya, seperti ini. Nah, ini ya ada kurung kurawal. Kurung biasa 2,1, artinya duanya itu di domainnya. Satunya itu di kodomain sebagai range-nya gitu. Untuk penulisan masing-masing domain dan kodomain ini nggak ada pakai kurung biasa, langsung kurung kurawal 2, 6, 10 apa gitu ya. Nah, ternyata ini adalah relasi. Oke, nah jadi penyajiannya hanya ada 3 saja. Kamu bisa menyajikan dalam bentuk diagram panah, kemudian grafik, dan satu lagi adalah HPB, himpunan pasangan berurutan. Oke, semoga paham ya. Nah, kemudian relasi fungsi itu dia punya sifat. Ya, kalau kita juga punya sifat ya masing-masing ya. Nah, dia sifatnya ada 3, surjektif, injektif, dan bijektif. Nah, kalau yang surjektif ini, dia di bagian kodomainnya itu ada yang lebih dari 1. Ya, oke. Jadi dia selingkuh di bagian kodomain. Nah, kalau yang injektif di bagian kodomainnya, sorry, ini sifat fungsi ya, bukan relasi, sifat fungsi. Ini di bagian kodomainnya itu ada yang tidak punya pasangan alias jomblo ya. Oke. Nah, kalau yang bijektif, nah ini adalah tipe yang setia semuanya, baik domain dan kodomain ya. Setia dan punya pasangan. Oke. Jadi dia punya satu-satu ya masing ya. Itu disebut bijektif. Nah, bijektif ini juga punya nama lain, punya nama alias, yaitu namanya korespondensi satu-satu ya. Artinya satu di domain, satu di kodomain. Seperti itu. Oke. Ya, mungkin sampai sini dulu review kita ya tentang fungsi. Bu harap review ini bisa membuat kalian menjadi semakin penasaran lagi fungsi di SMA ini bagaimana sih ceritanya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk mulai di fungsi di level SMA. Ya, di sini Ibu akan mengilustrasikan sedikit. Ibu akan kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya ada sebuah pabrik, eh pabrik yang produksi minuman rasa buah gitulah ya. Nah, jadi di sini kan bahan baku utamanya pasti buah. Misalnya Ibu pakai buah apa ya? Mangga deh ya. Nah, ini mangga ya. Terus kita anggap ini mangga ya. Terus mangganya itu kan dimasukin ke mesin ya. Mesin ya kan? Mesin ya. Diolah kan? Diolah. Nah, jadilah Buah Vita rasa mangga. Oke, Ibu sebut merek ya. Nah, jadilah minuman kemasan ya. Rasa mangga dong. Kalau misalnya jambu biji, berarti nanti kan rasanya jambu biji. Gak mungkin dong jambu biji yang keluar rasa mangga ya kan. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau di fungsi apa hubungannya Bu? Misalnya Ibu punya sebuah variabel pada umumnya aja ya, Ibu ambil X ya. Terus di sini diolah ya, diolah. Misalnya jangan X aja lah, yang agak inilah 2X kurang 3 misalnya. Ya. Nah, terus di sini diolah nih ya. Diolah. Iya.
Nah, diproses misalnya di sini Ibu memprosesnya ada angka 5 misalnya di sini ya. Nah, diproses berarti jadinya apa? Berarti jadinya kalau secara matematika penulisannya seperti ini. Pertama tuh fx ya. Fx 2x kurang 3. Nah, kemudian ada 5. Ada 5. Berarti di sini x-nya ya, variabelnya itu yang menjadi 5. Berarti x ini kita jadi 5. Nah, berarti di sini jadinya 2 dikali ya. 2x ini kan 2 dikali x ya. Dikali 5. Nah, penulisan kali di sini pakai kurung. Kalau perkalian itu kan kita bisa nulis pakai kurung, pakai titik atau pakai cross ya. Dikurang 3. Berarti hasilnya adalah 10 kurang 3. 7. Nah, inilah hasilnya, produknya. Ya, ketika dimasukin 5. Nanti ketika diolah lagi dengan angka misalnya 2, beda lagi. Berarti 2 kali 2, 4 kurang 3, 1. Dan seterusnya. Seperti itu. Ya, kira-kira. Nah, ilustrasinya untuk bab fungsi ini. Oke? Nah, kalau di sini kita bisa bilang 5-nya itu berada di domain ya, di domain. Terus 7-nya ini berada di codomain dan dia sebagai range. Ya, jadi di sini nggak ada nampak lagi codomainnya, langsung range-nya. Ya. Oke, langsung range-nya. Range kalau Ibu agak range gitu sih bilangnya. Oke. Ya mungkin bisa agak nyambung lah ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan sama kalian ada sebuah gambar grafik. Jadi kalau kan Ibu pernah nanya tuh fungsi linier. Kayak kalau linier bentuknya apa? Bentuknya adalah garis, ya kan? Kalau kuadrat kurva. Kurvanya ada 2, kurva senyum sama kurva sedih gitu kan ya. Terus kalau yang rasional, irasional tuh kayak mana? Nah, itu emang kita nggak belajar sih, tapi mungkin kamu bisa cari tahu sendiri. Misalnya kamu punya GeoGebra, kamu masukin fungsi, di situ nanti ada gambarnya kan. Nah, bentuknya tuh gimana? Nah, bisa. Kalau yang kemarin kan pertidaksamaan rasional. Nah kalau di sini yang tadi ya sesuai dengan KD-nya dia jadi fungsi rasional berarti ya. Nah, bedanya apa antara pertidaksamaan dan fungsi? Kalau pertidaksamaan ini dia punya HP, punya HP kan. Nah, kalau fungsi ini dia punya gambar. Yang pertama dia punya gambar ya. Gambarnya apa? Kamu bisa cari tahu sendiri. Gambar fungsi rasional bentuknya apa. Terus kalau dimasukkan suatu variabel, suatu apa ya namanya? Ya angka atau ya terserah sih, bisa angka, bisa huruf juga bisa di situ ada fungsi lagi, bisa kamu masukin lagi fungsi, dimasukin fungsi juga bisa ya. Nah, dan fungsi itu nggak boleh diubah. Misalnya Ibu punya apa ya? Kalau misalnya Ibu punya persamaan linier, misalnya persamaan linier nih, misalnya 2x tambah 4 ya, 2x tambah 4 namanya persamaan kan berarti ada sama dengan 0. Nah, kalau yang fungsinya, kalau fungsi linier berarti dia ada fx-nya. Ini sudah secara umum seperti itu sih. Nanti selain fx juga bisa kita nulisnya gx, hx. Ini kan urutan ya, f, g, h. Dan biasanya itu aja sih, f, g, h. Nah, fx mungkin dari function juga bahasa Inggris ya. Jadi mungkin di sini secara umum dia pakai f. Nah, berarti Ibu nulisnya 2x tambah 4 seperti itu. Nah, kalau yang ini kita bisa menyelesaikan alias dia punya HP, kita bisa bilang gitu ya. Berapa? Berarti 2x tambah 4 sama dengan 0. Ini kamu bisa semuanya kamu bagi 2 gitu kan. Jadinya x tambah 2 sama dengan 0. Maka x pindah ruas jadi min 2. Kan gitu. Jadi artinya x-nya min 2. Nah, kalau yang ini fungsi nggak bisa kamu sederhanakan ya bahasanya gitu. Aku mau aku jadikan fungsi linear ini jadi x tambah 2 aku bagi 2. Nggak bisa ini nanti. Ini nggak bakal sama gambarnya.
ya, gambarnya beda. Oke, antara fungsi efek sama dengan 2x tambah antara efek sama dengan 2x tambah 4 dengan efek sama dengan x tambah 2. Dia kalau bisa kita bilang itu beda orang ya. Walaupun kembar pun beda ya. Nah, seperti itu. Oke? Bisa paham ya? Nah, ini nanti oke, kita lanjut lagi ke awal. Jadi nanti Ibu akan sediakan sebuah gambar. Ya, sediakan sebuah gambar. Nah, kamu harus tebak dia domain sama range-nya, ya. Ya, domain sama range-nya. Oke. Nah, sebaliknya nanti Ibu sediakan sebuah fungsi. Kamu harus tebak domain sama range ya. Gitu. Jadi ada dua. Artinya ini kayak jika dan hanya jika gitu deh, ya. Dari gambar ada sketsa grafik, kita bisa bilang gitu. Kenapa sketsa? Karena ya kalau sketsa itu kita gambarnya nggak bener-bener detail gitu ya. Kalau detail itu kan ya GeoGebra itu yang bisa ya. MS sketsa gitu ya. Kalau fungsi ya berarti ada sebuah fungsi atau nama misalnya. Misalnya kan antara nama bunga dengan orangnya. Oh, namanya bunga tuh ini ya orangnya seperti itu. Nah, ini orangnya itu yang disebut gambarnya. Bunganya itu, namanya itu adalah fungsinya. Bisa dibilang ya, bisa dimengerti ya. Seperti itu. Nah, itu ditebak domain sama range-nya. Nah, di sini kemampuan kalian adalah untuk menganalisis. Tidak ada rumus yang berlaku. Ya. Kalau kamu bisa menganalisis berarti udah ke KD keterampilan. Gitu, ya. Kamu bisa menganalisis di otak kamu nih. Proses dia ya, berproses. Ini domainnya apa dari ciri-cirinya, dari tebakan ini fungsi apa gitu ya. Gambar ini fungsinya apa sih atau fungsi ini fungsi apa sih? Nah, itu kan ada macam-macam fungsi ya. Jadi kamu udah belajar juga sebelumnya, udah ada pedoman lah ya, udah ada dasar. Nah, kamu bisa bawa ke sini ke bab fungsi ini untuk menebak domainnya apa, daerah asal, dan range-nya apa. Ketika dimasukin daerah asal itu, apa hasilnya? Seperti itu gambarannya. Bisa difahami? Oke, kita lanjut aja ke contoh soal yang akan Ibu kasih, beberapa contoh soal yang akan Ibu kasih sebelum kalian mengerjakan latihannya. Oke. Nah, di sini Ibu kasih contoh yang pertama, oke. Nah, di sini ada tulisan daerah asal. Ini sebenarnya Ibu ngambil dari e-book ya yang udah Ibu share kayaknya sebelumnya. Semoga masih ada. Semoga kalian setelah ini mungkin kubek-kubek lagi ya, diubek-ubek lagi. Mana ya yang udah pernah Ibu kasih gitu. Atau enggak bisa di-download sih, ulang lagi aja di Google, cari aja ada kok. Oke, nah daerah asal seperti yang sudah Ibu beritahu sebelumnya bahwa dia yang di X, sumbu X ya. Dari segi urutan abjad juga X dulu baru Y kan. Nah, berarti daerah asal itu X, daerah hasilnya itu Y. Kayak agak sedikit ada backsound ya. Nah, di sini ada sebuah gambar grafik. Nah, ini berarti ini bentuknya ada wujudnya adalah gambar ya. Oke, jadi kalau misalnya di sini bisa tebak ini tuh kayak manusianya apa nih? Oke, kita tebak domain sama range-nya. Nah, penulisannya D aja. D itu artinya domain. Ya. Nah, penulisannya itu menggunakan himpunan ya. Kurung kurawal. Ya. Jadi kita di sini penulisannya dengan penyajian di yang bagian HPB ya, bisa kita bilang begitu ya. Jadi kalau nggak menggunakan grafik ataupun diagram panah. Nah, di sini kita lihat yang mengarah ke X. Jadi ada sebuah fungsi, ini sebenarnya fungsi linier bisa kita bilang, tapi dia punya batasan ya. Dia punya batasan ya, karena ya suka-suka yang beri soal ya. Jadi dia punya batasan. Nah, ini kita di sini harus tahu awal sama sampai akhirnya. Awal akhirnya. Awalnya itu kan dari sini ya, dari 2. Dari 2, oke. Dan seterusnya, dari 2 sampai seterusnya. Nah, ini di sini bisa kita bilang 2, 3, 4. Tapi kita tidak berbicara bilangan bulat saja, nggak ada 2,00001 itu juga bagian dari situ, gitu. Oke. Ya, di sini ditulis lagi secara rinci lagi ya. Di sini artinya dia 2,1. Ya, sebenarnya mungkin kamu tuh sudah melihat jawabannya, ya. Cuman kamu tinggal tulis ulang gitu. Nah, mungkin di situ ada ada sebenarnya udah ada jawaban ya, cuman kamu tinggal tulis ulang aja gitu.
Nah, kamu bisa nggak seperti itu? Nah, itu namanya kemampuan menganalisis kamu ya. Nah, dari 2 sampai seterusnya itu berarti kan dia semakin ke kanan, ya nggak? Semakin ke kanan berarti semakin besar atau kecil? Berarti semakin besar. Nah, karena kita berbicara dari asal berarti X, berarti kita nulisnya X di sini. X-nya itu, si X ya, itu lebih besar dari 2, karena kan mulai dari 2 nih. Nah, tapi coba kita lihat di sini, ada sebuah noktah. Noktahnya ini berisi ya enggak? Dia kalau ibu bisa bilang ini tompel ya kan? Ini tompel. Nah, kalau tompel itu berarti dia kena kan gitu ya kemarin. Tompel tuh kena, yang kopong itu enggak kan gitu ya. Berarti yang lebih besar ini kita pakein garis bawahnya. Ada lebih besar sama dengan berarti artinya. Jadi, X-nya itu dimulai dari 2 gitu. Nah, pokoknya kalau misalnya X lebih besar 2 itu artinya apa ya? Berarti bukan mulai dari 2, mulai dari 2 koma sekian gitu ya. Nah, ya. Jadi 2-nya nggak kepake. Nah, jadi ini udah kan? Ya udah kita tutup aja langsung kurang-kurang. Atau kalau mau lebih rinci lagi bisa. Misalnya kamu tulis secara lengkap X di mana besar sama dengan 2, X elemen real. Seperti itu. Oke? Nah, kalau misalnya ibu punya, ini kan yang tompel yang kopong, udah tinggal dikopongin aja gitu ya, seperti ini. Kita pindah ke gambar berikutnya. Misalnya di sini dari min 1. Ini misalnya 3 misalnya ya. Ibu again lah. Nah, jadi berarti ini domainnya, ini beda lagi ceritanya ya. Berarti X-nya itu dia semakin ke kanan berarti lebih besar, tapi karena kopong jadi nggak usah pakai garis. Dimulai dari mana? Dari kita lihat X-nya dong, yang ke sumbu X ya. min 1. Seperti itu. Bisa difahami? Bisa. Oke. Sekarang range-nya. Range-nya itu ya. Berarti kita lihat yang ke arah Y ya, ke arah Y. Berarti Y lebih besar lebih kecil nih. Atau mau semuanya? Y elemen real. Nah, kita lihat dulu di sini. Dia mulainya ternyata ketika dimasukin 2 hasilnya 1 gitu ya. Ketika dimasukin 3 misalnya hasilnya 5 dan seterusnya seperti itu. Ya, ini kan nggak ada angka lagi ya, nggak. Nah, jadi mulai dari 1 dan 1 karena panahnya ke atas jadi kan terus ke atas ya. Nih lihat panah ini ke atas nih. Nah, jadi kita buat dia lebih besar. Lebih besar apa? 1. Tapi karena dia tompel, jadi kita pakai garis dan kita tulis 1. Kalau mau versi lebih lengkap boleh. Jadi Y di mana Y lebih besar sama dengan 1, Y elemen real. Jangan sampai kamu salah tulis ya. Karena udah kebiasaan X terus ya. Karena emang kayak gitu, ada yang seperti itulah kalau ibu dulu yang anak-anak ketika ujiannya kan esai. Nah, jadi sebenarnya maksud dia itu range-nya, tapi ya ditulis malah X, domainnya salah, kurang aja sih nilainya ya. Kok tuh ABC salah ya. Nah, berarti kalau yang ini range-nya Y, berarti dia mulai dari 3 ya. Nah, tapi anak kopong jadi Y lebih dari 3. Seperti itu kira-kira. Oke? Oke, gimana nih? Udah mulai ya peregangannya ya untuk contoh nomor 1. Oke, kita lanjut contoh yang kedua ya. Di sini ibu punya fungsi, bisa kita bilang ini karena parabola ya atau kurva. Ya, ini adalah yang fungsi kuadrat ya, dengan A-nya adalah negatif karena dia yang sedih ya. Nah, di sini ada kok ada ini ya 2,1 di sini di puncak. Oke, jadi apa nih maksudnya? Baik, kita tulis domainnya. Domain. Oke, kita analisis. Domain itu berarti yang mengarah ke X. Nah, lihat ini kan kalau kurva itu identik dengan semakin melebar ya, semakin melebar, bukan semakin ke ini di elips nanti dong ya. Jadi semakin melebar ya ke bawah, semakin melebar. Dalam hal ini ke bawah ya. Kalau misalnya yang senyum kan berarti dia ke atas. Nah, berarti nanti semakin melebar ini kan berarti kan X-nya itu semakin kena ya. Ini kena, yang ini kena ya enggak sih? Bagian ini kena, bagian yang sebelah kiri ini kena. Terus ya kan ini nanti melebar kan ke sana gitu ya. Nah, ini yang sebelah kanan juga kena terus ya enggak? Berarti artinya apa? Semuanya enggak sih? Semuanya kena gitu. Ya.
Di sini kan X-nya punya yang bagian positif sama negatif ya, sama 0 ya. Nah, jadi semuanya kena nih, 0 juga kena, pokoknya kena, semua kena. Berarti semuanya nih X elemen real. Tapi coba perhatikan, ada sebuah noktah tapi noktahnya kopong. Ini harus kita analisis lagi ya. Artinya di sini 2,1 ini apa sih? 2-nya ini kan X. Satunya ini kan Y ya. Berarti ini apa? Dia sebagai tipun ya, titik puncak ya. Titik balik maksimum dalam hal ini. Nah, di sini berarti 2-nya ini kan 2 nih berarti. Ini enggak kena. Artinya dia enggak, dia berhenti gitu. Ketika 2 itu dia berhenti, lanjut lagi gitu. Jadi 2-nya ini enggak ada hasil, bisa kita bilang seperti itu. Ketika dimasukin 2 tuh enggak ada hasil gitu. Nah, jadi 2-nya ini tidak. Kita tulisnya X tidak sama dengan 2. Jadi angkanya semuanya kecuali 2 gitu loh bahasa Indonesianya. Paham ya? Oke. Nah, beda ceritanya kalau misalnya tompel. Ya udah, kalau tompel berarti mau di situ ibu kasih 2,1 itu nggak ngaruh, cuman jebakan aja gitu. Jadi jawabannya kalau misalnya tompel dia X elemen real aja. Ya, bisa difahami ya. Gitu, oke? Nah, sekarang range-nya. Nah, range-nya kita lihat ke arah Y. Mulainya dari coba lihat. Di sini dia nanti punya hasil ya. Punya hasil dan seterusnya. Tapi ke di atas enggak ya? Ini kan cuma sampai sini aja. Nah, sampai sini, dan ini adalah 1 ya enggak? 1 ini kan. Nah, yang ke atas 1 enggak ada dong, karena kan dia yang sedih nih. Jadi dia semakin ke bawah. Berarti kalau semakin ke bawah, kita bisa buat dia, karena semakin ke bawah berarti lebih kecil dari 1 kan. Berarti Y kecil dari 1. Ya, kecil dari 1. Tapi kita lihat lagi, karena ini kopong, berarti kan 1 ini sebenarnya nggak ada hasilnya. Jadi ketika dimaksin 2 kan nggak ada hasil 1 gitu ya, nggak ada gitu. Karena dia kopong ya kan. Jadi Y-nya itu kita nulisnya lebih kecil aja. Nah, beda ceritanya kalau tadi ibu buat dia tompel. Berarti untuk domainnya ya, jadi kalau misalnya tompel ya, nih ibu tulis tompel di sini. Ini kalau tompel itu D-nya itu X elemen real ya. Jadi kalau range-nya itu Y lebih kecil sama dengan 1. Jadi dia mulainya dari 1 gitu. Kalau ini mulainya bukan dari 1, ini mulainya dari 1 koma sampai ke bawah ya. Berapa gitu. 0, sekian ya. Tapi satunya enggak. Oke, kalau ini satunya iya. Bisa difahami ya perbedaan antara yang kopong dan tompel. Oke. Itu analisisnya. Ini enggak ada, namanya rumus enggak ada di sini. Oke deh. Lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, gimana dengan yang ini nih? Aduh, ibu ini apa lagi sih gitu ya. Aduh, jangan pusing dulu. Oke. Nah, masih ingat nggak tadi ada di KD kompetensi dasar ada yang namanya asimtot, ada ya asimtot ya. Nah, asimtot itu kalau kamu belajar di Matpem ya, semoga kamu masih ingat di Matpem itu kayaknya ada ya asimtot itu artinya sebuah garis yang nggak bakal dilalui, yang nggak bakal tersentuh ya, nggak bakal tersentuh sebelum halal gitu ya. Iya, jadi ada ya asimtot ya untuk fungsi logaritma sama fungsi eksponen ya. Gimana dia asimtot datar atau asimtot tegak kan seperti itu. Nah, ini juga seperti itu ada nih. Ini dia ada dua-duanya malah. Ada asimtot datar, ada asimtot tegak. Kalau yang fungsi logaritma atau eksponen itu kan hanya satu aja. Nah, jadi gimana kita analisisnya nih, Bu? Oke, sekarang perhatikan domainnya ya. Domainnya itu coba kita perhatikan X-nya, berarti yang mengarah ke X ya. Artinya kamu coba gerakin tangan kamu gitu ya, pakai pena kamu atau pensil kamu atau tulis kamu gitu kan. Iya, panah ini mengarah ke X itu, oh ini kena nih, ini kena semua, ini kena semua, di bawahnya yang di panah ini juga kena. Tuh. Oh, ini X semuanya kena nih, semuanya kena. Tapi di sini yang nggak bakal dikenai, nggak bakal disentuh gitu ya. Kecuali 2. Ini dia. Jadi ini udah ada jawabannya sebenarnya.
dengan lagi gitu. X tidak sama dengan 2. Jadi semuanya kecuali 2. Atau kamu bisa tulis D, X tidak sama dengan 2 gitu doang juga nggak apa-apa. Ya artinya udah tahu kok kalau semuanya ya kecuali 2 gitu. Bisa difahami ya, itu asimtot. Nah, sekarang range-nya. Nah, range-nya itu berarti yang mengarah ke Y. Oh, ini ada hasilnya nih. Di sini ada hasilnya. Yang bagian atas ini ada hasilnya, ya kan? Yang ini dari arah sini gitu ya. Nah, tapi kecuali apa? Kecuali 1. 1 ini nggak ada. Ya dia nilai X-nya berapa sama dengan 1 tuh nggak ada. Gitu loh bahasanya ya. Jadi, Y-nya itu semuanya kecuali 1. Gampang kan? Itu doang. Ya. Oke. Ini kalau gambarnya dia ada 2 seperti ini ya panahnya ya. Kalau ada 1 beda lagi. Baiklah, kalau begitu ini untuk yang gambar-gambar ya. Untuk lebih lanjutnya lagi nanti Ibu akan kasih lebih banyak lagi. Silakan kalian analisis sendiri. Nanti kita akan apa namanya, kaji ulang lagi ya sama jawaban-jawaban yang udah kalian buat. Nah, sekarang kalau dari namanya, kalau ini kan dari grafik, dari namanya ya. Oke. Ya, oke, lanjut ke contoh yang keempat ya. Di sini Ibu punya sebuah fungsi ya, fx sama dengan 2x tambah 5. Kalau tadi kan gambar-gambarnya tuh, kalau sekarang yang namanya ya. Yang namanya Putri, yang mana ya gitu ya. Kita cuma tahu nama doang, orangnya nggak tahu. Nah, seperti itu gambarannya ya. Jadi di sini kalau yang tadi kan kalau gambar kita harusnya D atau R doang. Nah, karena di sini udah punya nama. Walaupun namanya belum ini masih samar-samar ya. Jadi kita tulisnya itu DF. Jadi tergantung di sini kalau ini GX berarti DG gitu aja. Tinggal diganti aja ya. Nah, DF. Oke, di sini kita harus pikir bahwa apa ya ini fungsi apa ya? Seperti itu. Fx sama dengan 2x tambah 5 ini kan fungsi, ada yang tahu fungsi apa? Fungsi linier ya kan. Nah, fungsi linier kita harus tahu gambarnya itu apa bentuknya. Gambarnya adalah garis, ya kan, garis lurus. Garis yang nggak punya awal, yang nggak punya akhir, kan gitu ya, bisa kita bilang. Nah, terus jadinya karena dia nggak punya awal nggak punya akhir dan di sini nggak ada batasan, berarti x di sini bisa kita masukin semuanya kan, bisa kan? Ya, jadi x di sini atau domainnya itu boleh semua tanpa terkecuali. Mau kamu masukin akar juga boleh. Akar kan punya nilai. Kalau kamu pakai kalkulator misalnya akar 2 nilainya berapa? 1, sekian kayak gitu kan ada nilainya. Dimasukin ke sini 2 kali akar 2 tambah 5 ada hasilnya. Kayak gitu ya, apapun itu. Ya, bilangan apapun itu. Oke, kecuali bilangan imajiner. Nah, sekarang range-nya. Nah, range-nya juga begitu karena dia tidak punya awal akhir, terus dia yang kalau kita bayangkan ya mengarah semua ya ke Y ya, dia punya hasil. Maksudnya kalau kamu masukin 1 dia punya hasil, masukin 0,01 dia punya hasil, masukin akar 2 juga punya hasil, semua punya hasil. Berarti bisa kita bilang Y-nya Y elemen real. Dah, selesai. Case close gitu ya. Oke, contoh. Nah, yang berikutnya ada GX sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Oke, kita tahu bahwa di sini fungsinya adalah fungsi kuadrat. Ya, oh fungsi kuadrat. Terus ini dia yang senyum apa sedih ya? Oh ternyata ini yang senyum. Nah di situ kamu harus tahu itu dulu. Oke, kamu udah punya kunci itu ya. Kamu tahu ini tuh gambarnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau yang tadi, kalau gambar kamu nggak usah mikirin ini apa nama fungsinya, jangan nggak usah dipikirin itu. Tapi kalau yang ini, kalau yang bagian nama kamu pikirin kira-kira nanti bentuknya apa ya seperti itu. Ya, atau kalau nggak dari tahu bentuk juga nggak apa-apa sih. Nah, nanti kan ada fungsi-fungsi yang kita mungkin belum tahu ya, apa bentuknya, misalnya fungsi rasional atau irasional, kamu nggak tahu kan gambar gimana, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk masih simpel kayak gini, masih linear, masih kuadrat, ya kamu harus tahu lah ya fungsinya apa kan gitu ya. Bentuk gambarnya nanti seperti apa. Nah, di sini berarti namanya DG ya, karena Ibu nulisnya GX, DG ya. DG-nya apa? Nah, kalau di sini di fungsi kuadrat, itu bisa nggak sih dimasukin semuanya? Ya nggak? Karena tadi
identik bahwa kurva itu semakin melebar, berarti kena semuanya ya. Kopong nggak ada tompel dia, nggak mungkin kopong karena di sini buku penyajiannya bukan bentuk gambar ya. Jadi kita bisa bilang ini X-nya elemen real juga. Bisa semua. Nah, sekarang RG-nya. Nah, RG-nya terus RG-nya apa ya, Bu? Range-nya ya. Oh, elemen real juga. Oh, janganlah, masa dari tadi kita asik semua elemen real ya. Kayak gitu. Jadi kan kita tahu bahwa kuadrat itu, ini kan kalau ini namanya senyum ya. Berarti dia semakin ke atas, ya kan? Gambarnya semakin ke atas hasilnya. Nah, berarti yang kita butuhkan adalah yang lebih dari nanti tandanya nih. Paham ya? Karena dia bentuknya gini kan. Jadi kamu harus tahu dulu dia bentuknya senyum atau sedih. Kalau sedih berarti nanti untuk yang tanda kecil dari ya, kecil dari pakai sama dengan. Karena nanti kan kita nggak pakai kopong ya, kecuali gambar. Nah, kalau yang untuk senyum ya, itu dia lebih besar karena semakin ke atas kan. Oke. Nah, sekarang kita mau nebak range-nya dari mana? Yang kan kita udah punya nih. Ancang-ancang untuk Y lebih besar sama dengan karena dia senyum ya. Oke. Kalau misalnya dia yang sedih, kita tahu ya dari mana identifikasinya ketika dia sedih, ketika A-nya kecil dari 0 ya. Berarti kalau misalnya ada min di sini, misalnya di sini misalnya min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Paham ya? Oke. Nah, angkanya ini dari mana kita dapatkan, diperoleh? Kita harus cari tahu dulu ya. Bahwasanya itu didapat dari ordinat titik puncak ya. Jadi kan tipun itu ya, tipun titik puncak itu dia kan punya sumbu simetri sama ordinatnya kan gitu ya. Sumbu simetri kita nggak perlu cari ya, karena kan di sini domainnya udah X elemen real. Nah, yang Y-nya ini kita harus cari dengan rumus ya. Kamu punya rumus sebelumnya yang udah kamu pelajari di bab 4 ya, ketika kamu menggambar grafik kurva ya. Apa rumusnya? Ada yang masih inget? Iya, min D per 4. Nah, ya. Paham ya? Oke. Nah, maka di sini kita coret-coret dulu ya. Jadi Y-nya itu kan min D per 4A. Nah, D-nya apa? Diskriminan ya. Min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, atau minnya boleh dipindah ke bawah biar jadi ke min 4 kali A juga boleh. Jadi B kuadrat, B-nya apa? Min 2 ya, berarti dikuadratkan jadi 4 kurang 4 kali A-nya 1, C-nya min 8 per 4 kali 1 ya. Jadi hasilnya berapa nih? Min 4 kurang 4. Nah, jangan sampai kamu ngebacanya 4 kurang 4 0 kali, jangan ya. Ini harus dikali dulu nih ya. Min 4 kali min 8 32 tambah 4 ya 36, berarti min 36 per 4, hasilnya min 9. Berarti di sini angkanya min 9, tinggal ditaruh deh. Jadi range-nya Y lebih besar sama dengan min 9. Kita harus cari tahu dulu. Oke? Bisa difahami ya? Ribet ya, Bu? Ya begitulah hidup. Oke, semangat semuanya. Contoh berikut. Nah, ada HX sama dengan akar X kurang 8. Berarti DH-nya. Oke, kita tebak dulu ini fungsi apa? Ternyata fungsi apa nih? Irasional. Ada akar ya. Oke, masih ingat ya? Nah, kemarin kita mencari HP, ya kan? HP itu identik dengan domain sebenarnya. Karena kita nulisnya kan X. X apa gitu ya, dong ini. Nah, jadi kalau yang syarat akar ya, berarti ke syarat akar. Syarat akar itu, masih ingat apa? Kalau akar itu dia nilainya dari 0 sampai tak hingga positif ya kan? Yang tak hingga negatif nggak ada ya. Nah, akar misalnya 2 kali 2 bukan gitu. Kayak mana ya jelasinnya? Dia nggak ada akar hasilnya tuh akar negatif nggak ada gitu loh. Misalnya akar 4 hasilnya kan 2 gitu. Jadi nggak ada yang min 2 gitu ya. Ribet banget ya, Bu. Berarti
kita ambil bahwasanya, ini kita coret dulu lah ya. Terus ini langsung juga nggak apa-apa sih, karena ini masih gampang. Ini kita ambil di sini syarat akar, itu X kurang dari 8 lebih besar sama dengan, karena kan mulai dari 0 ya, berarti X lebih besar sama dengan 8. Nah inilah yang jadi DH-nya. X lebih besar sama dengan 8. Nah untuk range-nya, itu berarti mulai dari 8 kan. Kalau kita masukin 8 kurang 8, 0. Akar 0 berapa? 0. Ya udah, berarti mulai dari 0. Ya, mulainya dari 0. Berarti Y-nya lebih besar sama dengan 0. Gitu, ya. Y lebih besar sama dengan 0. Pasti ya, Bu? Pasti nggak ini kalau range untuk irasional itu Y lebih besar sama dengan 0? Ya, nggak mungkin dia apa namanya? Apa sih namanya, dia kurang dari 0, nggak mungkin kan, nggak ada kan hasilnya min, seperti Ibu bilang. Ya berarti bisa kita bilang itu pasti ya. Oke. Sekarang lanjut. Oke, lanjut lagi. Ini contoh yang terakhir. Ibu punya efek sama dengan 3 per akar X kurang 2. Oh, ini fungsi apa ya, Bu? Jadi sebenarnya kayak lebih ke apa ya, kombinasi ya. Dia kepecahan juga, rasional, ya kan? Tapi di penyebutnya itu ada akar, ada irasional juga. Ya, oke. Kayak mana nih kita mengidentifikasi atau kita menganalisisnya? Nah, di sini kita kayak ya udah kombinasi juga, bahwa kalau kita tahu bahwa syarat pecahan itu dia penyebutnya nggak boleh 0. Masih ingat ya? Apa yang terjadi kalau misalnya penyebutnya 0? Maka dia tak terdefinisi, kan gitu ya. Nah, terus syarat akar itu apa namanya, mulainya dari 0, kan gitu ya. Berarti kalau yang tadi nggak boleh 0 sama yang apa namanya, yang lebih dari sama dengan 0, berarti ketika dikombinasi jadinya apa? Jadinya ya lebih dari 0. Jadi sama dengannya ini, yang di bawah ini nih sama dengannya hilang karena ini. Gitu ya. Bisa difahami nggak? Ya, jadi kombinasi antara rasional dengan irasional. Bahwa kalau syarat rasional itu kan nggak boleh sama dengan 0. Terus syarat irasional itu kan lebih dari sama dengan 0, ya kan? Nah, dikombinasikan berarti dia menjadi lebih besar 0. Gitu. Berarti bisa kita bilang X kurang 2 ini kita pindah ke sini. Kita ambil, kita comot ya, dalamnya akarnya jangan ikut. Berarti X lebih besar 2, pindah ruas. Udah, selesai DF-nya. Itu X lebih dari 2. Gitu, mau versi lengkap juga boleh. Paham ya? Oke. Nah, kemudian untuk range sekarang. Kalau range gimana dong, Bu? Oke, sekarang kita mikir nih kalau range nih ya. Ini kan akar nih. Akar tuh tadi Ibu bilang kalau akar itu hasilnya ada nggak min? Nggak ada ya. Akar berapa sih hasilnya? Min 3 kan nggak ada. Bisa difahami ya. Jadi apa tuh namanya? Kalau berarti kan nggak ada tuh ya. Jadi kalau gitu hasilnya nggak ada yang min ya kan. Berarti kalau 3 ini kan atasnya 3 nih, pembilangnya 3 dibagi sama sesuatu yang bukan min, selain min, berarti hasilnya bakal apa? Bakal positif, ya nggak sih? Gitu, jadi logikanya ke situ. Ya, jadi penyebutnya ini kan nggak mungkin hasilnya min. Ini kalau kita berbicara dia irasional ya. Kalau ini irasional hilang, akarnya hilang, 3 per X kurang 2 aja itu beda cerita lagi, oke? Nah, jadi di sini nggak mungkin ada min hasilnya ya. Berarti kita backlist nih, bagian yang min sekarang kan dalam garis sumbu baik sumbu X sumbu Y itu kan terbagi jadi 3, yang positif, yang 0, sama yang negatif kan. Nah, negatif ini kan udah kita backlist ya. Berarti tinggal 0 sama positif. Ini untuk berarti kalau di sini dalam hal ini range-nya berarti kita berbicara di sumbu Y kan gitu. Sumbu Y ke atas sih sebenarnya. Nah, apakah ada hasilnya 0? 3 bagi berapa yang hasilnya 0? Ada nggak? Nggak ada ya? Ya nggak ada dong. Ya, oke. Kalau 0 bagi 3 baru bisa. Tapi ini kan 3 bagi berapa hasilnya 0? Nggak ada. Oh, berarti 0 kita backlist juga.
tinggal positif. Ya udah, berarti ceritanya nih dia bakal Y lebih dari 0 gitu aja. Jadi sih kita berbicaranya negatif, 0 sama positif aja untuk yang range ya. Jadi ini masih maksudnya ini masih permulaan, dia nggak yang ribet banget. Sebenarnya range ini berbicara tentang fungsi inverse. Nah, kamu tadi udah Ibu kasih suatu ini ya, apa namanya, pas di KD ke kompetensi dasar ada fungsi inverse. Sebenarnya fungsi inverse itu apa sih? Ya, mungkin ada yang udah tahu tapi ada yang belum. Nah, fungsi inverse tanya kebalikan. Kebalikannya apa? Kalau Ibu tanya eh apa namanya, 2 lawannya apa? Min 2 kan gitu. 2 kebalikannya apa? 1/2 karena 2 itu adalah 2/1 dibalik jadi 1/2. Itu inverse-nya sebenarnya. Bahasa matematikanya gitu. Oke? Oke. Nah, gitulah kira-kira ya penjelasan Ibu mengenai fungsi di awal pertemuan kita kali ini. Oke. Wow.